Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang belajar kelas 4 bersama Kak Rida. Apa kabar kalian hari ini? Kakak doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Video kali ini kita akan membahas tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Jangan lupa di subscribe ya videonya. Adapun muatan pelajaran pada pembelajaran 1 ini memuat pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pelajaran sebagai berikut. Jangan lupa sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Yuk kita mulai pembelajaran. Pada pembelajaran siswa kalian, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 pada halaman 50. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Sampai 51. Di sana ada cerita tentang Pak Weli. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan,
serta ketua RW dan ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang yang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya, tokohnya yaitu Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, Ketua RW, Pak Seto, murid kelas 4, 5, dan 6. Ya, tak lupa tadi juga ada penjaga sekolah. Kalian bisa menambahkannya sendiri ya. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli berharap Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Bapak Weli memiliki harapan tersebut karena Sudin seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Ya, Pak Weli menyelenggarakan lelang pisang di sekolah dan murid kelas 4, 5, dan 6 sebagai petugas lelang. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Kalian bisa menuliskannya sendiri. Siapa tokoh yang kalian sukai dan mengapa kalian menyukai tokoh tersebut? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Dan ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikan banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Kemudian, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa
yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Sedangkan apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menggunakan kapal besar. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram pen berikut. Nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari, sedangkan nelayan modern maksudnya pergi melaut kapan saja. Tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar. Nelayan tradisional tidak menggunakan bahan bakar, sedangkan nelayan modern menggunakan bahan bakar. Nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut terlalu jauh, sedangkan nelayan modern dapat pergi melaut ke laut lepas. Nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern kapal dilengkapi radar mendeteksi ikan. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menangkap ikan, kemudian menggunakan jaring. Kalian juga bisa menambahkan perbedaan dan persamaan lain yang kalian ketahui. Dilanjut. Selanjutnya, menurut kamu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Tentunya persediaan ikan di laut akan cepat habis, apalagi jika menggunakan bom. Ekosistem ikan akan punah dan air laut akan tercemar akibat bahan bakar yang digunakan kapal. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak berlebihan, tidak menggunakan bom dan alat lainnya yang merusak ekosistem ikan di laut, tetapi menggunakan alat yang ramah lingkungan. Perhatikan buku siswa halaman 55. Lihatlah gambar tersebut. Gambar tersebut adalah nelayan yang sedang melemparkan bom ikan. Apa itu bom ikan? Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Gambar yang kedua yaitu pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tentunya tidak setuju, karena pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut, dan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan bom adalah menghancurkan terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Menggunakan bahan peledak justru menjadikan kawasan tersebut akan kehilangan sumber ikan karena tidak ada regenerasi kehidupan ikan. Sedangkan akibat buruk akan terjadi jika menangkap ikan menggunakan pukat harimau adalah pukat harimau dapat menangkap ikan dengan ukuran kecil sehingga dapat menyebabkan kelangsungan hidup ikan terancam. Oke adik-adik, selanjutnya kita buka halaman 56-57. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih.
Nah, kegiatan jual beli ada yang berupa barang, ada juga yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu, kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, membuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah, dari gambar tersebut, diskusikan dengan temanmu tentang jenis kegiatan ekonomi, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan hasil dari setiap pekerjaan. Nah, jenis ekonomi pada gambar tadi yaitu jenis ekonominya perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Sedangkan hasil dari setiap pekerjaannya adalah ikan atau berupa barang. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari tentang berbagai pekerjaan, mulai dari menilai cerita pendek Pak Welly, perbedaan jenis pekerjaan, dan dampak dari pemanfaatan teknologi yang digunakan nelayan tradisional dan modern. Selanjutnya, apa yang bisa kamu pelajari dari seorang nelayan? Kamu bisa menuliskannya pada buku tugasmu. Demikianlah pembelajaran pada tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen pada video yang kakak buat ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video yang selanjutnya. Semoga kalian dapat belajar dengan lebih baik lagi, lebih giat dan semangat. Semoga juga kita dipertemukan pada pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat!